Bab 566, Paviliun Pengumpulan Harta Karun. Penerjemah, Kurazi Tolan Zuraiter Editor, J. Kota musim panas berkembang. Mata Duan Lingtian berkedip saat dia berbicara perlahan. Kota musim panas yang berkembang. Tempat apa itu? Tikus emas kecil bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini adalah kota perdagangan terbesar di Kekaisaran Darkstone, dan mirip dengan kota kuno abadi kerajaan hutan Azure. Seharusnya, kota musim panas berkembang Kekaisaran Batu Kegelapan bahkan lebih kacau daripada kota kuno Everlast. Duan Lingtian melanjutkan. Jadi, jika tidak ada kebutuhan, kamu tidak boleh membuat masalah untukku, apakah kamu mengerti? Saat Duan Lingtian selesai berbicara, nada suaranya menjadi sedikit tegas. Mencicit-mencicit gelombang, tikus emas kecil itu berteriak dan setuju. The Flourishing Summer City terletak di daerah timur laut Kekaisaran Darkstone. Tikus emas kecil itu terbang dengan kecepatan penuh, dan kecepatannya tidak kalah dengan seniman bela diri tahap inisiasi Void tingkat pertama. 10 hari kemudian, Duan Lingtian melihat garis besar kota musim panas yang berkembang. Tembok kota di keempat sisi Flourishing Summer City benar-benar hitam pekat seperti tinta. Bangunan-bangunan di dalam kota hampir semuanya terbuat dari batu bata hitam. Hari itu, langit redup saat awan gelap berkumpul di Cakrawala, dan menyelimuti seluruh kota musim panas yang berkembang di dalamnya. Ketika digabungkan dengan Flourishing Summer City yang benar-benar gelap gulita, itu memberi orang perasaan seolah-olah kota itu akan runtuh di bawah gumpalan awan gelap. Kakak Lingtian, ini adalah kota musim panas yang berkembang. Tikus emas kecil itu bertanya. Tepat sekali, temukan tempat untuk turun ke tanah di luar kota dan kita akan masuk. Duan Lingtian mengangguk sebelum memberitahu tikus emas kecil itu. Selanjutnya, Duan Lingtian membawa serta tikus emas kecil yang telah menyusut kembali ke ukuran kecilnya dan berdiri di bahunya, dan dia berjalan ke kota musim panas berkembang dengan langkah besar. The Flourishing Summer City sangat besar, dan tidak kalah dengan kota Kekaisaran Darkstone Empire. Setelah dia memasuki kota, jalan besar yang luar biasa lebar masuk ke matanya. Pejalan kaki datang dan pergi dalam aliran yang terus-menerus, dan aliran gerbong mengalir tanpa akhir. Itu memberi orang lain perasaan yang sangat berkembang. Seperti yang diharapkan dari kota perdagangan yang tidak ada duanya di Kekaisaran Darkstone, dalam hal seberapa berkembangnya kota itu, bahkan kota Kekaisaran tidak dapat dibandingkan dengannya. Duan Lingtian tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dengan emosi. Tiba-tiba, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Gelombang lolongan angin tiba-tiba terdengar di atas Duan Lingtian. Duan Lingtian mendongak dan melihat, dan baru sekarang dia menyadari bahwa ada banyak orang melintas rendah di udara, dan kecepatan mereka cepat seperti sambaran petir. Kekuatan spiritual Duan Lingtian diam-diam meregang. Setelah beberapa saat, dia mendeteksi kultivasi orang-orang ini. Di antara orang-orang ini, kebanyakan dari mereka adalah eksistensi di atas level ke-7 dari Void Praying Stage, dan ada banyak eksistensi di Void Initiation Stage juga. Kekaisaran bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan kerajaan kekaisaran. Duan Lingtian menghela nafas sedikit dengan emosi. Tapi setelah Duan Lingtian tiba di sini, dia langsung menuju ke pusat kota. Kakak Lingtian, kemana kita akan pergi? Tikus emas kecil dapat melihat bahwa Duan Lingtian sedang bergerak dengan tujuan dalam pikirannya. Kau akan segera tahu. Duan Lingtian tidak menentukannya dan terus berjalan maju dengan tikus emas kecil itu. Pada akhirnya, Duan Lingtian berhenti bergerak di depan sebuah bangunan mewah di pusat kota musim panas berkembang. Paviliun Pengumpulan Harta Karun. Bangunan mewah sebelum Duan Lingtian didekorasi dengan indah, dan menempati area terbaik kota musim panas berkembang. Dengan hanya melihat, seseorang dapat mengetahui bahwa itu bukan bisnis di bawah kekuatan normal. Duan Lingtian berjalan dengan langkah besar. Paviliun Pengumpulan Harta Karun ini adalah tujuannya ketika dia datang ke Flourishing Summer City kali ini. Paviliun Pengumpulan Harta Karun adalah bisnis di bawah kekuatan besar di dinasti Darhan, dan ada cabang di setiap kekaisaran di bawah dinasti Darhan. Selain mengumpulkan harta di seluruh dunia, Paviliun Pengumpulan Harta Karun juga menjual banyak harta. Paviliun Pengumpulan Harta Karun meremehkan untuk mengumpulkan harta karun biasa, hanya senjata roh yang kelas 5 atau lebih tinggi yang memiliki kualifikasi untuk memasuki Paviliun Pengumpulan Harta Karun. Paviliun Pengumpulan Harta Karun sama sekali tidak menyukai senjata roh di kelas 6 atau di bawahnya. Selain mengumpulkan dan menjual berbagai harta karun,
Paviliun pengumpulan harta karun juga menyediakan layanan seperti konsinyasi penjualan. Tentu saja, seseorang dapat menawarkan hadiah juga. Duan Lingtian telah menanyakan semua ini di kota Kekaisaran Batu Kegelapan. Dia datang ke sini justru demi menawarkan hadiah. Tamu, bolehkah saya tahu jika Anda membutuhkan sesuatu? Duan Lingtian baru saja memasuki paviliun pengumpulan harta karun ketika seorang petugas pindah untuk menyambutnya, dan petugas itu menunjukkan senyum profesional. Murid Duan Lingtian tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerut ketika dia melirik petugas. Surga, apa yang saya lihat? Seorang petugas belaka sebenarnya memiliki kultivasi pada tingkat pertama dari tahap pencongkelan Void. Paviliun pengumpulan harta karun ini layak disebut bisnis di bawah kekuatan yang tangguh di dinasti Darhan, sungguh boros. Hati Duan Lingtian sangat terkejut. Saya ingin menawarkan hadiah, kata Duan Lingtian kepada petugas. Menawarkan hadiah. Petugas itu mengangguk membawa Duan Lingtian berjalan ke lantai 2 paviliun pengumpulan harta karun dan membawa Duan Lingtian untuk berdiri di depan konter. Tamu, untuk apa kamu menawarkan hadiah? Kamu bisa mendaftarkannya di sini. Di depan konter berdiri seorang pria parubaya dengan ekspresi tenang, dan dia memiliki wajah tanpa ekspresi. Tahap pencongkel Void tingkat 4. Ketika kekuatan spiritual Duan Lingtian meregang, dia memperhatikan kultivasi pria parubaya itu pada saat pertama yang memungkinkan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa seorang seniman bela diri yang menjaga konter di paviliun pengumpulan harta karun memiliki kultivasi yang mirip dengannya. Tamu, bolehkah saya tahu untuk apa Anda ingin menawarkan hadiah? Pria parubaya itu memandang Duan Lingtian dan bertanya perlahan. Akar awet muda. Saya perlu menawarkan hadiah untuk akar awet muda. Mata Duan Lingtian menyipit saat dia berbicara dengan tegas dan tegas. Akar awet muda. Pria parubaya itu tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika dia mendengar Duan Lingtian. Tamu, tolong jelaskan karakteristik dari barang yang kamu inginkan. Selain itu, jika nyaman, aku berharap tamu dapat meninggalkan gambar. Jelas, pria parubaya itu tidak tahu apa itu akar awet muda. Baik, Duan Lingtian mengangguk, dan setelah dia dengan santai berbicara tentang karakteristik akar awet muda, dia mengayunkan tangannya untuk menggambar akar awet muda di atas kertas putih yang telah disiapkan oleh pria parubaya itu. Hal ini. Duan Lingtian memandang pria parubaya itu dan berbicara perlahan. Tamu, apa yang kamu tawarkan sebagai hadiah? Paviliun pengumpulan harta karun kami hanya menerima harta dan tidak menerima uang ketika seseorang menawarkan hadiah untuk sesuatu. Pria parubaya itu mengingatkan. Tamparan. Dengan mengangkat tangannya, pisau sepanjang 3 kaki yang berkedip dengan cahaya biru muncul di tangan Duan Lingtian, dan dia langsung menamparnya ke meja. Hadiahnya adalah ini. Senjata roh. Pria parubaya itu mengerutkan kening ketika dia berkata, tamu, paviliun pengumpulan harta karun kami hanya menerima senjata roh di kelas 5 atau lebih. Bagaimana kamu tahu itu bukan senjata roh kelas 5? Duan Lingtian melirik pria parubaya itu dengan acuh tak acuh. Orang ini bahkan tidak melirik senjata roh yang dia keluarkan, namun buru-buru mengambil kesimpulan. Bukankah dia agak terlalu terburu-buru? Pria parubaya itu tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika mendengar ini. Ketika dia melihat Duan Lingtian untuk pertama kalinya, dia memandang rendah Duan Lingtian karena usia Duan Lingtian. Lagi pula, sejauh yang dia ketahui, seorang pemuda seperti ini mungkin tidak bisa mengeluarkan senjata roh kelas 5 atau lebih. Tetapi ketika dia melihat ketenangan Duan Lingtian sekarang, pria parubaya itu menyadari bahwa dia mungkin telah meremehkan pemuda itu. Pria parubaya itu meraih pedang roh yang ditempatkan Duan Lingtian di atas meja, dan energi asalnya menyatu ke dalamnya. Seketika, 6.000 siluet mamut kuno pertama kali muncul di langit di atas pria parubaya, dan kemudian 3.000 siluet mamut kuno lainnya muncul setelahnya. Pria parubaya itu tercengang ketika dia melihat adegan ini, dan petugas yang membawa Duan Lingtian masuk juga tercengang. Surga, apa yang telah kita lihat? Sebuah amplifikasi dari 59%. Petugas itu dengan keras menelan seteguk air liur, dan dia memiliki ekspresi terkejut. Pedang roh kelas 4. Pria parubaya itu tersentak, dan tatapannya benar-benar berbeda ketika dia melihat Duan Lingtian sekali lagi. Menurut pengetahuannya, pengrajin senjata kelas 4 sepertinya tidak ada di Kekaisaran Batu Kegelapan. Dengan kata lain,
Pedang roh kelas 4 yang diambil oleh pemuda di hadapannya kemungkinan besar telah disempurnakan oleh pengrajin senjata kelas 4 dari dinasti Darhan. Di dinasti Darhan, orang-orang yang mampu memiliki pengrajin senjata tingkat 4 yang menyempurnakan senjata roh tingkat 4 dapat dihitung dengan jari. Semua keberadaan itu adalah pemimpin dari berbagai kekuatan besar dinasti Darhan. Pemuda ini tidak sederhana. Hati pria Parubaya itu bergetar. Bagaimana? Bisakah benda ini menjadi hadiahnya? Duan Lingtian bertanya dengan acuh tak acuh, dan dia sepertinya tidak menyadari keterkejutan di wajah pria Parubaya itu. Ya tentu, pria Parubaya itu buru-buru mengangguk seperti anak ayam yang mematuk biji-bijian, lalu dia ingat bagaimana dia meremehkan pemuda itu sebelumnya, dan dia sedikit malu. Bagus, Duan Lingtian mengangguk. Sekarang, bantu aku mendaftarkannya. Ya, pria Parubaya itu tidak berani berlama-lama saat dia buru-buru menarik ornamen batu giok. Bagian tengah ornamen batu giok memiliki celah yang jelas. Tepat ketika Duan Lingtian bertanya-tanya mengapa pria Parubaya itu menarik ornamen batu giok yang rusak. Jepret, pria Parubaya itu menarik ornamen batu giok itu, menjaga satu setengah sambil memberikan setengah lainnya kepada Duan Lingtian. Tamu, ketika kamu datang ke paviliun pengumpulan harta karun kami selanjutnya, maka tidak peduli apakah itu untuk mengambil kembali pedang roh kelas 4-mu atau untuk mengambil kembali item yang kamu tempatkan hadiahnya, kamu harus menggunakan token autentikasi ini untuk menukarnya. Pria Parubaya itu berbicara kepada Duan Lingtian dengan ekspresi serius. Duan Lingtian mengangguk, dan menerima setengah dari token giok dan bertanya. Kapan saya harus datang untuk memastikannya? Paling tidak 3 bulan. Tamu bisa datang setelah 3 bulan, kata pria Parubaya itu. Karena Duan Lingtian mengeluarkan pedang roh kelas 4, perubahan besar telah terjadi pada sikapnya terhadap Duan Lingtian. Baik, Duan Lingtian mengangguk, lalu dia bertanya. Saya mendengar bahwa ketika saya menawarkan sesuatu sebagai hadiah, paviliun pengumpulan harta karun Anda mengharuskan saya untuk membayar sejumlah biaya administrasi, saya ingin tahu berapa banyak yang harus saya bayar. Pria Parubaya itu berkata sambil tersenyum, tamu, pengumpulan harta karun kami memiliki aturan bahwa jika seorang tamu menawarkan senjata roh kelas 4 atau lebih sebagai hadiah, maka biaya administrasi dibebaskan. Bebas biaya administrasi. Duan Lingtian tercengang. Bahkan ada aturan seperti itu. Dengan pemikiran cepat, Duan Lingtian mengerti. Di seluruh dinasti Darhan, senjata roh kelas 4 adalah barang yang sangat langka. Paviliun pengumpulan harta karun yang merawat seseorang yang bisa mengeluarkan senjata roh kelas 4 untuk ditawarkan sebagai hadiah bisa dimengerti. Bagaimanapun, senjata roh kelas 4 biasanya mewakili pengrajin senjata kelas 4, sedangkan di seluruh dinasti Darhan, pengrajin senjata kelas 4 adalah keberadaan yang sangat langka, sebuah keberadaan yang bahkan lebih langka daripada ahli tahap interpretasi Void. Kalau begitu aku akan merepotkanmu. Duan Lingtian mengangguk, dan setelah dia menyimpan token giok, dia membawa serta tikus emas kecil dan pergi dengan tergesa-gesa. Setelah Duan Lingtian pergi, pria Parubaya itu menghela napas lega, dan saat dia melihat senjata roh kelas 4, dia bergumam. Dia bersedia mengeluarkan senjata roh kelas 4 untuk dipersembahkan sebagai hadiah, persisnya apa latar belakang pemuda itu. Selanjutnya, pria Parubaya itu mengangkat kepalanya untuk melihat petugas di dekatnya, dan dia berkata dengan suara rendah, cepat laporkan ini ke Paviliun Master. Bab 567, Gadis Muda dan Ular. Penerjemah, Kurazi Tolan Zuraiter Editor, J. Kakak Lingtian, kamu langsung memberikan pedang roh kelas 4 kepadanya, apakah kamu tidak takut dia akan mengantonginya sendiri? Setelah meninggalkan paviliun pengumpulan harta karun, transmisi suara tikus emas kecil itu masuk ke telinga Duan Lingtian. Saku itu. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Di wilayah dinasti Darhan, paviliun pengumpulan harta karun ini dikenal jauh dan luas. Mereka masih memiliki sedikit kepercayaan ini, belum lagi, bahkan jika dia ingin mengantonginya, dia harus memiliki keberanian untuk melakukannya. Pedang roh kelas 4 mampu membuat orang mengasosiasikannya dengan pengrajin senjata kelas 4, sedangkan, semua pengrajin senjata kelas 4 di dinasti Darhan adalah master yang dipuja oleh semua orang. Ada sangat sedikit orang yang berani menyinggung mereka. Jadi, Duan Lingtian tidak berpikir bahwa paviliun pengumpulan harta karun berani mengantongi pedang roh kelas 4-nya. Bang! Tiba-tiba, sebuah band keras terdengar di telinga Duan Lingtian.
Duan Lingtian melirik dan melihat seorang pria besar dan kekar yang setengah telanjang telah menghancurkan seorang pria paruh baya yang terbang dengan satu pukulan. Selanjutnya, lengan pria kekar itu terentang dan dua bintang pagi muncul dari udara tipis sebelum berkedip, dan mereka tampaknya telah berubah menjadi dua bintang jatuh yang menabrak pria paruh baya itu. Ledakan keras lainnya terdengar, dan pria parubaya itu benar-benar tidak memiliki tanda-tanda kehidupan. Mayatnya hancur dan dalam keadaan yang sangat tragis. Tingkat ke-9 dari Void Praying Stage. Naga bertanduk kuno dan ribuan siluet mamut kuno di atas pria kekar itu menyebabkan Duan Lingtian tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh. Kemanapun dia lewat, Duan Lingtian melihat banyak adegan berdarah serupa. Rumor itu tidak palsu, kota musim panas berkembang kerajaan Darkstone ini memang lebih kacau daripada kota kuno Everlast kerajaan hutan Azure kerajaan. Duan Lingtian tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dengan emosi. Dalam perjalanannya ke sini, dia bergerak jauh menuju paviliun pengumpulan harta karun dan tidak memperhatikan sekitarnya. Sekarang dia bermaksud untuk pergi, dia memperhatikan sekelilingnya, dan itu membuatnya merasakan kebrutalan kota musim panas yang berkembang. Nak, serahkan cincin tata ruang di tanganmu dan tikus gold fur, kalau tidak, aku akan membuatmu mati tanpa kematian. Gerbang kota tepat di depan matanya, namun Duan Lingtian mendengar suara arogan terdengar di telinganya. Selanjutnya, sesuatu melintas di depan mata Duan Lingtian, dan sosok tinggi dan kuat muncul di hadapannya. Ini adalah pria yang kuat dengan 3 bekas luka mengerikan yang seperti 3 kelabang di wajahnya, dan itu sangat mengejutkan. Salah satu bekas luka bahkan mulai dari kiri wajahnya, melewati hidungnya dan menyambung sampai ke sisi kanan wajahnya. Pria bekas luka pedang itu memegang pedang besar di tangannya saat dia memandang rendah Duan Lingtian, dan matanya yang besar seperti gong tembaga dipenuhi dengan darah dan kekejaman. Meninggal dengan kematian yang tidak berarti. Alis Duan Lingtian terangkat, dan sedikit rasa jijik muncul di sudut mulutnya. Hanya kamu. Pada saat pria dengan bekas luka pedang muncul, Duan Lingtian telah menggunakan kekuatan spiritualnya yang akut untuk mendeteksi kultivasi pria itu pada saat pertama yang memungkinkan. Tingkat ke-9 dari Void Praying Stage. Mirip dengan pria kekar yang memegang bintang pagi yang telah dilihat Duan Lingtian sebelumnya. Nak, kamu membuatku marah. Pria dengan bekas luka pedang itu benar-benar mengamuk ketika menghadapi penghinaan Duan Lingtian, dan dia mengayunkan pedang besar di tangannya sebelum menebasnya ke arah Duan Lingtian. Aku akan mengirismu menjadi bubur. Emas kecil. Wajah Duan Lingtian tertutup lapisan es saat dia berteriak dengan suara ringan. Seketika, cahaya emas keluar dari bahu Duan Lingtian yang berdiri di sana tak bergerak seperti gunung. Desir. Suara pedang yang menusuk telinga dan lolongan cepat muncul dari udara tipis, dan menyertainya adalah petir yang ringan dan menusuk telinga. Pada saat berikutnya, tubuh pria dengan bekas luka pedang yang menyerang Duan Lingtian dengan penuh amarah telah berhenti di tengah jalan menuju Duan Lingtian, dan kemudian terhuyung-huyung. Kamu, pria bekas luka pedang itu menatap Duan Lingtian saat gumpalan teror menutupi matanya. Selanjutnya, lubang berdarah tiba-tiba muncul di tenggorokannya. Darah segar yang mempesona dan cemerlang menyembur keluar dari lubang berdarah itu, dan mengalir tanpa henti seolah-olah itu tidak berarti apa-apa. Bang! Akhirnya, pria dengan bekas luka pedang itu tidak bisa bertahan lebih lama lagi, dan matanya yang besar seperti mata tembaga terbuka lebar saat dia jatuh ke tanah tanpa tanda-tanda kehidupan. Mati. Skeak-skeak gelombang, tepat pada saat ini, disertai dengan gelombang tangisan yang tajam, cahaya emas melintas melewati satu lagi dan tikus emas kecil itu telah kembali ke bahu Duan Lingtian. Ayo pergi. Duan Lingtian melirik acuh tak acuh pada orang-orang di sekitarnya yang tercengang, dan dia membawa tikus emas kecil saat dia menuju keluar kota. Kemanapun dia lewat, tidak ada satu orang pun yang berani melawannya. Petir, konsep petir tingkat pertama. Seseorang baru pulih dari keterkejutannya setelah sosok Duan Lingtian menghilang di depan mata mereka, dan orang itu berseru dengan suara rendah. Binatang iblis itu sangat menakutkan, itu benar-benar memahami konsep petir. Kerumunan orang di dekat gerbang kota Flourishing Summer City tercengang. Saber Scar benar-benar disayangkan kali ini, dia menyinggung keberadaan yang seharusnya tidak dia lakukan. Iya, kekuatan Saber Scar bisa dibilang tidak buruk, tapi sebelum binatang iblis tipe tikus itu tidak layak disebut, dan dia tidak memiliki kekuatan sedikitpun untuk melawan. Banyak orang melihat mayat pria bekas luka pedang di tanah, dan mereka menggelengkan kepala,
Sedangkan di luar kota musim panas berkembang, Duan Lingtian duduk di belakang tikus emas kecil yang telah membesar, dan mereka terus maju. Kakak Lingtian, kemana kita pergi sekarang? Tikus emas kecil itu bertanya. Dinasti Darhan. Mata Duan Lingtian berkilat saat dia mengucapkan kata demi kata. Dinasti Darhan. Mata hijau giok tikus emas kecil itu berbinar ketika dia mendengar ini. Dinasti Darhan pasti memiliki banyak hal yang lesat. Kamu anak kecil, apalagi yang kamu tahu selain makan? Sudut mulut Duan Lingtian berkedut sedikit. Hehe, kakak Lingtian, di mana dinasti Darhan? Tikus emas kecil itu bertanya. Utara. Duan Lingtian melihat ke arah utara saat dia membimbing tikus emas kecil itu. Suara mendesing. Seketika, sosok tikus emas kecil itu muncul bersamaan dengan gelombang petir yang memekakkan telinga untuk menuju ke utara, sedangkan Duan Lingtian malah duduk diam di belakang tikus emas kecil itu, menutup matanya untuk berkultivasi. Teknik penguasa perang 9 naga, kekuatan petir Wim. Saat ini, kultivasi saya hanya kurang sedikit sebelum cukup untuk menembus ke tingkat kelima dari tahap Void Praying, Duan Lingtian berpikir dalam hatinya saat energi asal di tubuhnya mengalir tanpa lelah. 3 hari kemudian, energi asal dalam tubuh Duan Lingtian bergolak saat mereka berkumpul bersama dan melintas menuju kemacetan terakhir dari tingkat keempat dari tahap pencongkel Void. Bang! Energi asal yang besar dibebankan pada kemacetan, menyebabkan kemacetan mengendur. Masih sedikit lagi. Duan Lingtian tidak ragu untuk mengumpulkan energi asalnya sekali lagi, dan kemudian mengisi kemacetan untuk kedua kalinya. Bang! Dia masih tidak dapat mengisi melalui kemacetan pada percobaan kedua. Bang! Ketiga. Waktu demi waktu, sampai ke-9 kalinya. Bang! Energi asal Duan Lingtian langsung terisi melalui kemacetan, sedangkan, tepat pada saat ini, perubahan kualitatif yang luar biasa terjadi pada energi asalnya. Aku sudah menerobos. Duan Lingtian tiba-tiba membuka matanya yang berkedip dengan cahaya yang mengalir, dan itu seperti bintang yang menyilaukan di langit malam, menyebabkan segala sesuatu di sekitarnya menjadi teduh. Level kelima dari Void Praying Stage. Di bawah kegembiraannya, energi asal di tubuh Duan Lingtian meroket dan tampaknya telah berubah menjadi bola api yang sangat besar. Di langit, 7.000 siluet mamut purba yang hidup memadat menjadi bentuk. Kakak Lingtian, kamu sudah menerobos. Suara tikus emas kecil yang tidak dewasa dan naif yang seperti seorang gadis muda terdengar di telinga Duan Lingtian tepat waktu. Ya, Duan Lingtian tersenyum ringan sambil mengangguk. Emas kecil, kamu harus bekerja keras, jika tidak, hari di mana aku akan melampauimu akan tiba. Hehe, aku pasti tidak akan membiarkan kakak Lingtian melampauiku. Aku tidak jauh dari tingkat ke-9 dari Void Praying Stage, kata tikus emas kecil melalui transmisi suara, dan nadanya dipenuhi dengan percaya diri. Kita lihat saja nanti. Mata Duan Lingtian sedikit menyipit. Dia percaya bahwa selama dia bisa memperbaiki pil kelahiran kembali, tidak akan lama baginya untuk melampaui tikus emas kecil itu. Sayangnya, hanya ada satu pil kelahiran kembali dan tidak dapat dikonsumsi sebagian. Jika tidak, kekuatan obatnya akan sangat berkurang. Duan Lingtian menghela nafas dalam hatinya. Kalau tidak, jika dia membiarkan tikus emas kecil itu mengonsumsi pil kelahiran kembali juga, dia akan mendapat bantuan besar di sisinya. Dengan kekuatan tikus emas kecil saat ini, begitu dia mengkonsumsi pil kelahiran kembali, dia pasti akan menjadi lebih menakutkan. Sudahlah, tidak peduli seberapa kuat emas kecil itu, pada akhirnya dia hanya sumber kekuatan eksternal bagiku. Ada banyak waktu ketika aku hanya bisa mengandalkan diriku sendiri. Duan Lingtian tahu dengan jelas di dalam hatinya bahwa hanya ketika dia sendiri memiliki kekuatan yang sangat hebat, dia akan dapat dianggap sebagai ahli sejati. Pil kelahiran kembali. Akar awet muda, Duan Lingtian melihat ke arah dinasti Darhan, dan suasana hatinya melonjak. Saat Duan Lingtian menuju dinasti Darhan. Di area barat daya Kekaisaran Darkstone. Cahaya yang mengalir deras melintas dari cakrawala dan langsung menuju ke selatan. Di atas awan dan kabut, seorang gadis muda berbaju kuning yang luar biasa menjulang di langit. Wajah cantik gadis-gadis muda yang seperti batu giok yang diukir sudah cukup untuk membuat siapapun merasa lembut dan protektif terhadapnya. His-desis gelombang, tiba-tiba, suara gelisah terdengar dari balik lengan baju gadis muda itu. Gadis muda itu melambat. Dia mengangkat tangannya yang halus dan mengambil dua ular piton kecil dari bawah lengan bajunya. Kedua ular piton kecil itu masing-masing berwarna hitam dan putih.
Pada tubuh ular sanca kecil berwarna hitam itu terdapat guratan-guratan emas cerah yang berkelap-kelip dengan kemilau yang menyilaukan. Di kepalanya ada tanduk berwarna emas yang sangat tajam, dan berkedip dengan cahaya dingin yang menakutkan. Piton kecil berwarna putih di sisi lain tidak jauh berbeda dengan piton kecil berwarna hitam, dan satu-satunya perbedaan adalah bahwa guratan di tubuh dan tanduk di kepalanya berwarna perak. His mendesis gelombang, dua ular piton kecil melingkari pergelangan tangan putih gadis muda itu. Mata mereka menatap ke depan dengan konsentrasi, dan mata mereka berkedip-kedip dengan jejak kenangan seperti manusia. Little Black, Little White, kalian berdua memikirkan kakak Ling Tian lagi. Gadis muda berpakaian kuning dengan ringan menggosok kepala kecil dari dua ular sanca kecil, dan dia bertanya dengan senyum ringan. Kedua ular sanca kecil itu mengangguk ringan, dan tubuh lembut mereka bersemangat sampai-sampai mereka mulai gemetar. Desir, desir, tiba-tiba, dua ular sanca kecil melintas, berubah menjadi dua sambaran petir yang sangat cepat yang langsung menuju ke selatan. Dalam sekejap mata, mereka menghilang di depan gadis muda berpakaian kuning. Hitam kecil, putih kecil, tunggu aku. Gadis muda itu mengikuti, dan sosok anggunnya mengejar dua ular sanca kecil dalam sekejap mata. His desis gelombang, mata tajam kedua ular piton kecil itu bersinar, dan mereka sangat ingin segera pulang ke rumah. Tidak lama kemudian gadis muda berpakaian kuning dan dua ular sanca kecil meninggalkan wilayah Kekaisaran Batu Hitam dan memasuki kerajaan-kerajaan hutan Azure. King Nu mungkin tidak akan menyadari bahwa kita sudah pergi selama beberapa waktu, aku harus bersenang-senang di luar saat ini. Gadis muda berpakaian kuning itu membawa serta dua ular sanca kecil dan langsung menuju ke selatan kerajaan-kerajaan hutan Azure. Tidak lama kemudian, 7 gunung yang seperti pedang tajam yang melesat ke langit muncul di depan mata gadis muda itu. His desis gelombang, sementara itu, kedua ular sanca kecil itu tampak seperti baru saja meminum obat dan mereka sangat bersemangat. Gadis muda berbaju kuning berdiri di langit di atas 7 puncak pedang besar, dan saat dia melihat awan dan kabut yang bergolak di bawahnya, alisnya yang indah mengernyit. Suara mendesing. Tepat pada saat ini, sosok besar menyapu awan dan kabut muncul di depan mata gadis muda dan dua ular sanca kecil. Bab 568, Berkah dalam Penyamaran. Penerjemah, Qurazi Tolan Zuraiter Editor, J. Itu adalah rok yang sangat besar yang berputar dari bawah awan dan kabut. Sayap rok yang seperti awan yang menutupi langit terbentang, dan caranya yang mengesankan melesat ke langit seperti pelangi. Mata tajam rok menatap lekat-lekat pada gadis muda berpakaian kuning yang tinggi di atas langit. Gadis muda berpakaian kuning memperhatikan rok dan sedikit terkejut. Saya tidak pernah menyangka bahwa saya akan dapat bertemu dengan binatang iblis dengan garis keturunan dari Goldwing Grand Rock. Grand Rock sayap emas. Mata Rock menyipit ketika dia mendengar gadis muda berpakaian kuning itu, dan dia berkata melalui transmisi suara. Gadis kecil, siapa kamu? Kamu benar-benar dapat memperhatikan bahwa aku memiliki garis keturunan dari Goldwing Grand Rock. Kamu tidak akan tahu bahkan jika aku memberitahumu. Tatapan gadis muda berpakaian kuning melewati awan dan kabut untuk turun ke puncak pedang di sisi 7 puncak pedang besar. Baiklah, aku tidak akan melanjutkan pembicaraan denganmu, aku ingin pergi mencari kakak Ling Tian. Saat dia berbicara, gadis muda berpakaian kuning itu melintas. Kakak Ling Tian, Rock tercengang, dan kemudian dia bertanya melalui transmisi suara, apakah Anda berbicara tentang Duan Ling Tian? Kamu tahu kakak Ling Tian? Gadis muda itu berhenti bergerak dan menatap Rock. Tentu saja aku mengenalnya, tapi, dia tidak ada di sini lagi. Ketika Rock melihat bahwa orang yang datang kemungkinan besar adalah teman Duan Ling Tian, keganasan di matanya sedikit menghilang. Dia tidak di sini lagi. Gadis muda itu tercengang. His mendesis gelombang, tepat pada saat ini, dua kepala kecil mencuat dari balik lengan baju gadis muda itu, dan mereka menjentikkan lidah mereka saat mata mereka berkedip dengan sedikit kekecewaan. Apakah kamu tahu kemana kakak Ling Tian pergi? Gadis muda itu bertanya. Aku hanya tahu bahwa dia pergi ke kerajaan langit merah lebih dari 2 tahun yang lalu, kata Rock. Semua yang dia bicarakan sekarang adalah sesuatu yang dia dengar dari Qin Xiang. Adapun kemana Duan Ling Tian pergi sekarang, dia tidak tahu apa-apa tentang itu. Crimson Sky Kingdom, gadis muda itu mengangguk, dan kemudian dia mengangkat tangannya saat dia keluar. Little Black, Little White, kita akan pergi ke Crimson Sky Kingdom untuk mencari kakak Ling Tian.
Hiss mendesis gelombang, kedua ular piton kecil itu langsung menjadi bersemangat dan gembira. Pupil Rock mengerut saat dia melihat gadis muda berpakaian kuning menghilang dalam sekejap mata, dan perasaannya melonjak. Seorang gadis muda berusia sekitar 16 tahun benar-benar memiliki kultivasi yang mengerikan. Itu menyebabkan dia tidak dapat membantu untuk membangkitkan teror di dalam hatinya. Orang macam apa yang diketahui orang itu, Duan Lingtian? Rock bergumam dalam hatinya. Dinasti Darhan sangat luas tanpa batas. Bahkan jika tikus emas kecil itu terbang dengan kecepatan penuh sekarang. Setelah mereka memasuki dinasti Darhan, Duan Lingtian tidak melihat jejak tempat tinggal manusia selama 2 bulan berturut-turut. Segala sesuatu yang masuk ke matanya adalah gurun tanpa batas. Kami tidak akan datang ke gurun selatan dinasti Darhan, kan? Duan Lingtian duduk di belakang tikus emas kecil, dan saat dia melihat ke bawah ke gurun yang tak terbatas, dia mengungkapkan senyum pahit di wajahnya. Dia akan memimpin gurun selatan dinasti Darhan. Seharusnya, gurun selatan adalah tempat yang sunyi. Tidak hanya tanda-tanda tempat tinggal manusia yang langka di padang pasir, bahkan binatang buas, dan binatang iblis pun sangat langka. Dapat dikatakan bahwa gurun selatan adalah wilayah yang belum berkembang. Awalnya, bahkan jika itu belum berkembang, sebagai wilayah dinasti Darhan, seharusnya tidak begitu sepi. Namun, di wilayah dinasti Darhan ini, ada sesuatu yang menyebabkan bahkan para ahli tahap interpretasi neter gemetar setelah mendengarnya, dan itu adalah badai pasir. Badai pasir datang dari alam, dan kekuatannya tidak terbatas. Jika itu adalah badai pasir yang kuat, maka bahkan seorang ahli tahap interpretasi void tidak akan dapat melarikan diri dari kematian saat menghadapinya. Meskipun kekuatan ahli tahap interpretasi void tidak lemah, sebelum kekuatan alam, itu malah seperti semut yang tidak layak disebut. Aku tidak akan benar-benar tiba di gurun selatan, kan? Duan Lingtian tertawa getir dan berdoa diam-diam. Saya harap saya tidak akan menghadapi badai pasir yang khusus terjadi di gurun selatan dinasti Darhan. Emas kecil, terus terbang menuju arah ini dan kita cepat atau lambat akan dapat meninggalkan gurun ini, kata Duan Lingtian kepada tikus emas kecil itu. Mencicit-mencicit gelombang, tikus emas kecil itu menjawab dan terus terbang ke depan dengan cepat. 3 hari kemudian, Duan Lingtian awalnya memejamkan mata saat dia berkultivasi, namun tiba-tiba, gelombang angin kencang yang luar biasa menyerang wajahnya. Sebagai seorang seniman bela diri yang telah memahami half-step Advanced Wind Force, Duan Lingtian memiliki intuisi yang sangat tajam terhadap angin. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan tikus emas kecil itu. Itu tidak akan menjadi kebetulan, kan? Duan Lingtian melihat ke depan saat dia bergumam. Tidak lama kemudian, ekspresi Duan Lingtian benar-benar muram. Karena dia melihat di ujung gurun di depannya, pasir tiba-tiba melonjak menutupi langit, dan terus berkedip ke arah dia dan Little Gold. Pasir tiba di dekatnya dalam waktu singkat. Sementara itu, Duan Lingtian dapat merasakan gelombang angin kencang yang menakutkan bertiup, dan itu menyebabkan tikus emas kecil itu tidak dapat bergerak 1 inci pun. Suara mendesing. Suara mendesing. Angin kencang bertiup di kejauhan, dan pasir yang menutupi langit disertai dengan tornado yang menakutkan saat menyapu. Kemanapun ia lewat, tanah di gurun retak terbuka, dan aliran udara di langit bergerak cepat dan memancarkan gelombang suara ledakan udara yang menusuk telinga. Emas kecil, berbalik, lari. Duan Lingtian pulih dari keterkejutannya dan buru-buru berteriak dengan eksplosif. Praktis saat Duan Lingtian berbicara, tikus emas kecil itu telah berbalik dan melesat ke arah asal mereka. Lari, lari. Duan Lingtian merasakan badai pasir di belakangnya mendekat, dan ekspresinya sangat tidak enak dilihat. Pada saat ini, pita yang menahan rambut Duan Lingtian di belakangnya telah putus, rambutnya berkibar-kibar tertiup angin saat pakaian ungu di tubuhnya tersapu oleh angin hingga mengeluarkan suara yang mengepak. Angin kencang tumbuh lebih dekat dan lebih dekat. Bahkan jika tikus emas kecil itu bergerak dengan kecepatan penuh, tampaknya masih akan sulit baginya untuk melarikan diri dari kejaran badai pasir. Aku benar-benar kutukan, ketika dia memikirkan apa yang dia doakan selama 3 hari yang lalu, Duan Lingtian berharap tidak lebih dari menamparkan dirinya sendiri. Yang baik tidak menjadi kenyataan, namun yang buruk terjadi. Saat ini, badai pasir di belakangnya praktis tak terbatas. Dengan kecepatan tikus emas kecil, mereka sama sekali tidak punya tempat untuk melarikan diri. Kecepatan badai pasir ini mungkin cukup untuk dibandingkan dengan kecepatan seniman bela diri tahap inisiasi Void tingkat keempat biasa. Mungkin,
Badai pasir tingkat ini tidak ada artinya di mata ahli tahap interpretasi Void, tetapi di mata Duan Lingtian, itu sebanding dengan monster mengerikan yang akan menelannya kapan saja. Emas kecil, lari ke kiri. Cepat. Duan Lingtian berbalik, dan setelah dia dengan jelas melihat arah badai pasir dengan tatapan terfokus, dia buru-buru mendesak tikus emas kecil itu. Suara mendesing. Tikus emas kecil itu tidak ragu sedikit pun untuk berkedip ke kiri. Namun, kecepatan badai pasir benar-benar terlalu cepat. Tikus emas kecil itu sama sekali tidak bisa meninggalkan area yang disapu badai pasir sebelum mengejar mereka. Kakak Lingtian, aku sudah mencoba yang terbaik. Suara tikus emas kecil yang tidak dewasa dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Aku tidak pernah membayangkan bahwa keberuntungan kita akan begitu baik sehingga kita akan menghadapi badai pasir gurun selatan dinasti Darhan saat pertama kali kita datang ke dinasti Darhan. Duan Lingtian tersenyum pahit. Tepat pada saat ini, badai pasir mendekat, dan jaraknya hanya 1 mil dari Duan Lingtian dan tikus emas kecil. Suara mendesing. Tikus emas kecil itu terbang dengan putus asa, namun pada akhirnya, mereka masih ditelan badai pasir. Emas kecil. Duan Lingtian merasakan angin kencang menyerangnya dari belakang, dan menyertainya adalah pasir yang menutupi langit yang sepenuhnya menutupi bidang penglihatannya. Tidak hanya itu, pada saat ini, dia merasa kehilangan kendali atas seluruh tubuhnya, dan dia dibawa oleh angin kencang yang sangat kuat untuk berputar di udara, dan itu menyebabkan dia merasa pusing. Tubuh Duan Lingtian menegang saat energi asal di tubuhnya menyapu, dan kekuatan angin tingkat lanjut setengah dan kekuatan petir tingkat lanjut setengah diliputi setelahnya. Meskipun dia telah melakukan ini, Duan Lingtian masih tidak mampu menahan angin kencang yang menyelimutinya. Energi dan kekuatan asalnya dihancurkan oleh angin kencang yang menyapu dan menghantamnya. Perlahan-lahan, Duan Lingtian meninggalkan perlawanan, dan dia membiarkan badai pasir membawanya terbang. Emas kecil. Emas kecil. Tentu saja, Duan Lingtian tidak melupakan tikus emas kecil itu. Tapi tidak peduli bagaimana dia berteriak, suaranya dibalik oleh badai pasir dan masuk ke telinganya. Tikus emas kecil telah benar-benar menghilang. Saya harap Little Gold baik-baik saja. Duan Lingtian berkata dalam hatinya. Waktu perlahan berlalu. Duan Lingtian tidak tahu berapa lama telah berlalu karena dia tidak ingin menghitung waktu. Saat ini, dia tersapu oleh badai pasir, dan dia hanya bisa menggunakan half-step Advanced Wind Force dan menggabungkannya ke dalam angin badai pasir yang ganas untuk mencari cara menyesuaikan diri dengan angin. Hasil dari melakukan ini adalah memungkinkan Duan Lingtian lolos dari bencana dan tidak tercabik-cabik oleh badai pasir. Kekuatan Little Gold jauh melebihi kekuatanku, dan dia bahkan telah memahami konsep petir tingkat pertama. Dia seharusnya baik-baik saja. Saat dia merasa badai pasir terus melemah, Duan Lingtian berpikir dalam hati. Ketika dia memikirkan hal ini, hati Duan Lingtian berhenti khawatir, dan dia tidak begitu marah seperti sebelumnya. Setelah dia berhenti khawatir, Duan Lingtian mulai mengamati badai pasir. Badai pasir terutama dibentuk oleh angin kencang menyapu yang menutupi langit, dan pasir di dalamnya hanya muncul bersama dengan angin. Esensinya adalah angin. Angin kencang menyapu dan menamparkan pakaian compang camping Duan Lingtian, dan menamparkan wajahnya. Duan Lingtian yang matanya tertutup dan membiarkan angin kencang membawanya terbang secara bertahap tampaknya telah menyatu menjadi angin kencang. Angin, pada saat ini, pemahaman Duan Lingtian terhadap kekuatan angin berubah. Pikiran Duan Lingtian telah sepenuhnya menyatu dengan Wind Force, dan dia benar-benar lupa tentang dunia luar. Angin, cukup untuk menyapu semuanya. Sama seperti angin kencang dalam badai pasir yang sangat kuat ini. Bahkan seorang ahli tahap interpretasi Void atau ahli tahap transformasi Void tidak akan mampu menahannya sedikitpun. Duan Lingtian diam-diam berpikir dalam hatinya. Bang! Tiba-tiba, Duan Lingtian merasakan seluruh tubuhnya tersentak, dan organ dalamnya bergetar. Ketika dia membuka matanya, dia menyadari bahwa badai pasir telah menghilang, dan hanya angin sepoi-sepoi yang bertiup tanpa henti yang tersisa. Dia tidak punya waktu untuk memikirkan di mana dia telah diledakkan, dia berdiri dan mengepalkan tinjunya. Di permukaan tubuhnya, berdiri energi biru tiba-tiba mengembun menjadi bentuk dan diliputi keluar. Kekuatan angin. Pada saat yang sama, 2000 siluet mamut kuno mengembun menjadi bentuk di atas Duan Lingtian. Angkatan anginku akhirnya memasuki tahap lanjutan. Perasaan Duan Lingtian melonjak saat dia mengungkapkan ekspresi kegembiraan yang liar. Dia sudah sangat beruntung bahwa dia tidak mati karena menghadapi badai pasir kali ini.
Namun dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan benar-benar mendapat untung dari kemalangan ini dan memahami Advanced Wind Force dari angin kencang di badai pasir. Memahami kekuatan angin tingkat lanjut juga berarti bahwa kekuatan Duan Lingtian telah meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Setelah kegembiraannya yang liar, Duan Lingtian menjadi tenang. Di mana emas kecil? Baru sekarang Duan Lingtian memikirkan tikus emas kecil itu, dan dia mulai mencari kemana-mana. Bab 569, Su King. Penerjemah, Kurazi Tolan Zurater Editor, J. Angin puyuh. Angin puyuh. Sosok Duan Lingtian melintas saat dia mencari di sekitar. Pada akhirnya, dia menyadari bahwa tidak ada jejak tikus emas kecil, dan ini menyebabkan dia merasa agak tidak berdaya. Aku ingin tahu di mana Little Gold berada. Duan Lingtian sedikit khawatir. Meskipun dia bisa memastikan bahwa tikus emas kecil itu seharusnya tidak terluka oleh badai pasir, tetapi hati manusia itu berbahaya. Jika Little Gold bertemu dengan seniman bela diri lain, itu akan menjadi bahaya potensial baginya. Tidak apa-apa jika itu adalah seniman bela diri yang lemah, tetapi dia takut Little Gold akan bertemu dengan seorang seniman bela diri yang tangguh. Saat ini, aku sama sekali tidak tahu tempat apa ini. Duan Lingtian melihat sekelilingnya, dan hanya gurun tak terbatas yang memasuki matanya, gurun yang batasnya terlalu jauh untuk dilihat mata. Dia tidak tahu dari arah mana badai pasir itu bertiup, dia juga tidak tahu kemana tikus emas kecil itu dihembuskan sekarang. Aku akan memperluas area dan melihat sekeliling untuk melihat apakah aku bisa menemukan jejak Little Gold. Jika itu benar-benar tidak mungkin, maka aku hanya bisa meninggalkan gurun ini sendiri dulu. Duan Lingtian punya rencana di hatinya. Suara mendesing. Duan Lingtian membubung ke langit dengan energi asal berkedip di bawah kakinya, dan energi asalnya disertai oleh kekuatan angin tingkat lanjut dan kekuatan petir tingkat lanjut setengah langkah saat dia terbang keluar. Meskipun kecepatannya lebih rendah dari tikus emas kecil, itu tidak lambat sedikit pun. Tidak lama kemudian Duan Lingtian menyadari ada orang di depan. Di kejauhan, 3 titik hitam muncul di gurun sebelum Duan Lingtian. Ketika dia mendekat dan melihat, itu adalah seorang gadis muda yang berusia sedikit di atas 20 dan 2 pria parubaya. Wanita itu mengenakan pakaian yang indah, dan dia jelas memiliki latar belakang yang luar biasa. Adapun 2 pria parubaya, mereka mengenakan pakaian yang mirip, dan mereka jelas adalah bawahan di sisi gadis muda itu. Saat ini, mereka bertiga kelelahan karena perjalanan, dan mereka dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Ketiga orang ini mungkin terkena badai pasir juga. Duan Lingtian menebak dalam hatinya. Kamu, apa yang ingin kalian berdua lakukan? Tiba-tiba, Duan Lingtian mendengar tangisan tajam dari gadis muda itu. Selanjutnya, dia melihat bahwa pria parubaya yang tampaknya adalah bawahan telah menghentikan gadis muda itu dari depan dan belakang, dan keduanya mengungkapkan ekspresi hiruk-pikuk. Kalian berdua sudah gila. Gadis muda itu memiliki ekspresi marah yang sangat tidak sedap dipandang. Kami tidak gila. Salah satu pria parubaya mengungkapkan senyum hiruk-pikuk. Nona muda kedua, Tuan Muda Sulung biasanya tidak menganggap kami sebagai manusia, meskipun Anda tidak pernah mengatakannya sendiri, kami semua tahu bahwa Anda juga tidak pernah menganggap kami sebagai manusia. Tepat. Hari ini, badai pasir dapat dianggap telah memenuhi keinginan kami akan membunuhmu, Nona muda kedua, hari ini dan merebut semua kekayaan dalam cincin tata ruangmu, dan mulai hari ini dan seterusnya, kami akan pergi ke tempat yang jauh, tempat. Pria parubaya lainnya berjalan selangkah demi selangkah menuju gadis muda itu, dan matanya menunjukkan kilau yang tidak biasa. Mungkin, kita bahkan tidak perlu pergi jauh, kita akan mengatakan bahwa kita tidak pernah melihat Nona muda kedua. Badai pasir memisahkan kita dari Tuan Muda Sulung. Siapa yang akan tahu bahwa kita bersama Nona muda kedua? Pria parubaya di depannya berbicara lagi. Kalian berdua, jangan bertindak sembarangan. Aku bisa memberi kalian berdua apapun yang kamu mau, selama kalian berdua mengirimku kembali. Aku bisa membuat ayah dan kakak laki-lakiku menghadiahi kalian berdua dengan benar. Kekayaan dalam cincin tata ruang saya terbatas. Saya bisa membuat ayah dan kakak laki-laki saya memberi hadiah lebih banyak kepada kalian berdua. Gadis muda itu berkata dengan panik. Nona muda kedua, kami bukan anak-anak berusia 3 tahun. Kami tahu bahwa begitu kami mengirim Anda kembali, kami pasti akan mati. Nona muda kedua, meskipun kami serakah, kami tidak akan bercanda dengan hidup kami. Kedua pria parubaya itu jelas tidak mempercayai gadis muda itu,
dan mereka berjalan selangkah demi selangkah mendekati gadis muda itu, dan sebuah pedang muncul di tangan mereka. Origin energi berkedip-kedip di pedang mereka saat 1000 siluet raksasa purba muncul di langit di atas mereka. Dua seniman bela diri Void Praying Stage tingkat 9. Duan Lingtian menatap 3 orang di bawah kakinya, dan alisnya terangkat. Adapun gadis muda itu, meskipun dia tidak mengungkapkan kultivasinya, kekuatan spiritual Duan Lingtian meregang dan masih mendeteksi kultivasinya pada saat pertama yang memungkinkan. Tingkat ke-7 dari tahap jiwa baru lahir. Sebelum dua pria parubaya ini, dia tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk melawan. Oh, lampu pedang menyala dari pedang di tangan kedua pria parubaya itu, dan mereka menyerang gadis muda itu secara bersamaan. Di bawah serangan menjepit dua seniman bela diri Naschen Soul Stage tingkat 9 ini, ekspresi gadis muda itu menjadi pucat pasi, dan dia bahkan lupa untuk melawan. Huff. Tepat pada saat ini, dengusan dingin terdengar dari cakrawala. Bang! Ledakan besar terdengar, kedua pria parubaya itu langsung diledakkan terbang, dan mereka memiliki ekspresi pucat yang mengerikan saat mereka memuntahkan darah dengan keras sebelum jatuh ke tanah dalam keadaan menyedihkan. Mereka berjuang untuk berdiri, dan ekspresi mereka muram saat mereka melihat pemuda berpakaian ungu yang berdiri di depan gadis muda itu. Siapa kamu? Mengapa kamu mencampuri urusan kami? Salah satu pria parubaya bertanya dengan suara rendah. Nyah. Orang yang membantu gadis muda itu secara alami adalah Duan Lingtian. Meskipun gadis muda itu tidak ada hubungannya dengan Duan Lingtian, dua bawahan yang kejam di sisinya membangkitkan rasa jijik pada Duan Lingtian. Jadi, dia mengulurkan tangan. Terlebih lagi, menurut dugaannya, gadis muda itu seharusnya seseorang dari lingkungan gurun. Lagi pula, mustahil bagi seniman bela diri Naschen Soul Stage untuk gegabah masuk ke gurun selatan dinasti Darhan. Agaknya, gadis muda itu tahu jalan di gurun, dan dia tahu bagaimana keluar dari gurun dalam waktu sesingkat-singkatnya. Berjalan keluar dari gurun adalah hal yang paling ingin dilakukan Duan Lingtian saat ini. Ketika kedua pria parubaya itu mendengar teriakan keras Duan Lingtian, tubuh mereka bergetar, dan mata mereka dipenuhi teror. Mereka tidak berani ragu, dan mereka melarikan diri dengan panik. Kenapa kamu tidak membunuh mereka? Tepat pada saat ini, suara bertanya dari gadis muda itu terdengar di telinga Duan Lingtian. Suara gadis muda itu dipenuhi dengan kengganan. Duan Lingtian melirik gadis muda itu dengan acuh tak acuh. Aku tidak memiliki kewajiban untuk membunuh mereka untukmu, selain itu, apakah ini sikapmu terhadap orang yang menyelamatkan hidupmu? Meskipun penampilan gadis muda itu tidak buruk, dia masih cukup rendah jika dibandingkan dengan tunangannya, Ke dan Li Fei. Wajah gadis muda itu membeku ketika dia mendengar ini. Terima kasih, dermawan. Gadis muda itu menarik napas dalam-dalam dan mengungkapkan rasa terima kasihnya, namun cahaya suram terkandung di kedalaman matanya. Duan Lingtian secara alami memperhatikan ini. Sepertinya ada alasan mengapa kedua orang itu ingin membunuh gadis muda, aku menyelamatkannya, namun di dalam hatinya dia masih tidak senang padaku. Hanya karena aku tidak membunuh kedua bawahan itu. Pada saat ini, Duan Lingtian tidak memiliki kesan yang baik terhadap gadis muda itu sama sekali. Jika bukan karena dia ingin gadis muda itu membawanya keluar dari gurun, dia mungkin sudah pergi sejak lama. Penolong, saya harap Anda dapat melindungi saya untuk meninggalkan gurun selatan. Selama saya kembali ke klan saya pasti akan memberi Anda hadiah yang murah hati sebagai ucapan terima kasih. Gadis muda itu memandang Duan Lingtian dan berbicara perlahan. Dia jelas takut kedua pria parubaya itu akan kembali. Baik, Duan Lingtian mengangguk acuh tak acuh dan tidak menolak. Permintaan gadis muda itu kebetulan sesuai dengan niatnya. Adapun hadiah murah hati yang dia bicarakan, dia tidak peduli. Ketika dia melihat Duan Lingtian setuju begitu saja, segumpal penghinaan melintas tanpa terasa di kedalaman mata gadis muda itu. Selanjutnya, Duan Lingtian mengikuti di belakang gadis muda itu dan maju bersamanya. Dalam waktu singkat, Duan Lingtian mengetahui tentang pengalaman gadis muda itu sebelumnya darinya. Jadi ternyata gadis muda itu kembali dengan kakak laki-lakinya dari kota yang berada di sisi gurun selatan beberapa hari yang lalu. Mereka harus melewati sudut gurun selatan untuk kembali ke rumah. Tanpa diduga, mereka bertemu badai pasir di jalan, dan itu menghancurkan mereka. Duan Lingtian telah melihat apa yang terjadi setelah itu. Kedua pelayan itu adalah yang tidak tahu berterima kasih. Mereka makan dari klan Zhu kita, namun berani membangkitkan niat jahat terhadapku.
mereka benar-benar pantas mati. Saat menyebut dua pria parubaya itu, wajah cantik gadis muda itu dipenuhi amarah. Duan Lingtian mendengarkan dengan tenang, dan ekspresinya tetap tidak berubah. 5 hari kemudian, di bawah pimpinan gadis muda itu, Duan Lingtian akhirnya tiba di tepi gurun. Sebuah oasis muncul di hadapan Duan Lingtian. Gadis muda itu memandang Duan Lingtian dan berkata, "Duan Lingtian, klan Zhu kami ada di kota kelimpahan yang ada di depan." Duan Lingtian mengangguk. Selama beberapa hari terakhir ini, dia mengetahui tentang identitas gadis muda itu. Dia adalah putri dari keluarga terkenal. Zhu Qing. Klan Zhu kami adalah klan kota kelimpahan yang terkenal. Kali ini, meskipun kamu membiarkan kedua pelayan itu pergi, tetapi kamu menyelamatkanku, bagaimanapun juga. Ayahku dan yang lebih tua seharusnya tidak menyalahkanmu, kata Zhu Qing kepada Duan Lingtian. Duan Lingtian mengerutkan kening. Tidak akan menyalahkan saya, dan itu hanya harus. Sudut mulut Duan Lingtian melengkung menjadi senyum dingin. Sepertinya Zhu Qing ini benar-benar mengambil masalah, dia meminjamkan tangan untuk menyelamatkannya sebagai hal yang biasa. Tidak lama kemudian sebuah kota berukuran sedang muncul di depan mata Duan Lingtian. Alasan mengapa kota ini sedang baginya adalah karena kota itu lebih besar dari banyak kota yang pernah dilihat Duan Lingtian, namun lebih kecil dari banyak kota. Kota kelimpahan. Duan Lingtian mengikuti di belakang Zhu Qing dan berjalan ke kota kelimpahan. Dalam waktu singkat, mereka berdua tiba di depan sebuah perkebunan yang menempati area yang luas. Tatapan Duan Lingtian tajam dan sekilas, dia melihat plakat yang tergantung di pintu perkebunan. Klan Zhu. Nona muda kedua. Sementara itu, dua penjaga di luar pintu Zhu Clan Estate mengungkapkan ekspresi terkejut ketika mereka melihat Zhu Qing. Nona muda kedua, Anda akhirnya kembali. Patriark dan Tuan Muda Sulung hampir menjadi gila karena kecemasan selama 2 hari terakhir ini. Kata salah satu penjaga. Zhu Qing mengangguk dan membawa Duan Lingtian untuk berjalan ke perkebunan klan Zhu. Di aula audiens perkebunan klan Zhu, Duan Lingtian melihat Patriark klan Zhu dan Tuan Muda Sulung klan Zhu. Ayah. Zhu Qing melemparkan dirinya ke pelukan Zhu klan Patriark, dan air matanya jatuh seperti hujan. Putrimu hampir tidak bisa melihat ayah lagi. Zhu Qing mengeluarkan suara isak tangis saat dia berbicara. Wajah Zhu klan Patriark menjadi muram. Qing, sebenarnya apa yang terjadi? Qing, apakah anak ini yang menggertakmu? Tuan Muda Sulung klan Zhu memandang Duan Lingtian sebagai gantinya, dan tatapannya mengungkapkan cahaya dingin saat dia menatap Duan Lingtian. Duan Lingtian mengerutkan kening. Jika dia ingin menyakiti Zhu Qing, maka pada saat dia berjalan keluar dari gurun dan Zhu Qing telah kehilangan nilainya, dia pasti sudah membunuh Zhu Qing. Ayah, itu Wang Zhu dan Li Gong, setelah badai pasir menghancurkanku dan kakak, Wang Zhu dan Li Gong ada di sisiku. Mereka ingin membunuhku dan merebut cincin tata ruangku. Saat dia selesai berbicara, air mata Zhu Qing menetes ke tanah. Apa? Kedua pelayan itu sangat berani. Patriark klan Zhu dan Tuan Muda Sulung memiliki ekspresi marah. Mata Tuan Muda Sulung klan Zhu bahkan memancarkan cahaya dingin yang mengerikan. Pelayan terkutuk. Jadi dengan cara ini, dia yang menyelamatkanmu. Patriark klan Zhu memandang Duan Lingtian dengan tatapan tenang, dan seolah-olah dia tidak menghadapi orang yang telah menyelamatkan nyawa putrinya, tetapi lebih seperti dia menghadapi orang asing. Ya, Zhu Qing mengangguk. Apakah dia membunuh Wang Zhu dan Li Gong untukmu? Tuan Muda Sulung klan Zhu bertanya. Zhu Qing menggelengkan kepalanya. Bab 570, menuntut harga selangit. Penerjemah, Qurazi Tolan Zuraiter Editor, J. Tidak. Ekspresi Patriark klan Zhu dan Tuan Muda Sulung menjadi serempak. Setelah mereka mengetahui tentang urutan kejadian, mereka berharap tidak lebih dari mencabik-cabik dua pelayan klan Zhu menjadi berkeping-keping. Sekarang, ketika mereka mendengar seseorang telah melepaskan kedua pelayan itu, api kemarahan yang tak terbatas muncul di hati mereka berdua. Kenapa kamu membiarkan mereka pergi? Tuan Muda Sulung klan Zhu memandang Duan Lingtian saat dia bertanya dengan suara rendah. Kata-katanya tidak kekurangan nada bertanya. Meskipun Patriark klan Zhu tidak berbicara, tatapan yang diarahkan ke Duan Lingtian menjadi sedikit lebih dingin. Pada saat ini, pasangan ayah dan anak ini tampaknya benar-benar lupa bahwa jika bukan karena Duan Lingtian membantu, Nona muda klan Zhu, Zhu Qing, pasti sudah menjadi jiwa di bawah pedang kedua orang itu. Pelayan klan Zhu. Duan Lingtian mengerutkan kening ketika dia mendengar nada bertanya dalam kata-kata Tuan Muda Sulung klan Zhu,
dan dia berkata dengan acuh tak acuh, siapa yang aku lepaskan sepertinya bukan urusanmu, kan? Tentu saja bukan urusanku jika kamu membiarkan orang lain pergi, tapi kamu melepaskan dua pelayan yang ingin membunuh saudara perempuanku, dan itu tidak diragukan lagi merupakan tindakan meremehkan klan suku. Tuan muda sulung klan Zhu berteriak dengan suara muram. Duan Lingtian tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika dia mendengar kata-kata dari tuan muda sulung klan Zhu. Ketika dia menyelamatkan Zhu Qing, dia sepertinya sama sekali tidak tahu tentang keberadaan klan Zhu, kan? Terlebih lagi, bahkan jika dia mengetahui keberadaan klan Zhu, lalu bagaimana dengan itu? Apakah ini tempat klan Zhu untuk mendikte bagaimana dia melakukan sesuatu? Tuan muda sulung klan Zhu, kan? Duan Lingtian memandang dengan tenang pada tuan muda sulung klan Zhu, dan dia berkata dengan suara yang jelas, jangan lupa bahwa jika aku tidak membantu, saudara perempuanmu ini pasti sudah mati di gurun sekarang, namun sekarang, Anda mencela kejahatan saya. Kata-kata Duan Lingtian menyebabkan ekspresi tuan muda sulung klan Zhu membeku, namun kemarahan di matanya tidak menunjukkan tanda-tanda akan bubar. Belum lagi aku tidak tahu keberadaan klan Zhumu sebelum ini, bahkan jika aku tahu, lalu bagaimana jika aku memandang rendah klan Zhumu? Duan Lingtian melanjutkan. Saat dia selesai berbicara, Duan Lingtian memiliki ekspresi ejekan. Mungkinkah klan yang memperlakukan dermawan seperti ini ingin orang lain menghormati mereka? Menggelikan, menggelikan. Kata-kata Duan Lingtian menyebabkan patriark klan Zhu dan yang lainnya tercengang. Kamu mencari kematian. Tuan muda sulung klan Zhu adalah yang pertama pulih dari keterkejutannya. Energi asal di tubuhnya meroket, dan sikapnya yang mengesankan melesat ke langit seperti pelangi saat dia menyerang Duan Lingtian. Di langit, 4.000 siluet mamut kuno memadat menjadi bentuk. Tingkat ketiga dari Void Praying Stage. Sudut mulut Duan Lingtian mengungkapkan sedikit rasa jijik. Cukup, pada saat inilah suara acuh tak acuh terdengar. Itu adalah patriark klan Zhu yang telah menghentikan putranya. Dia benar. Bagaimanapun juga, dia menyelamatkan nyawa kakakmu. Dan klan Zhu kita tidak bisa memperlakukan seorang dermawan seperti ini. Meskipun patriark klan Zhu mengatakan ini, tatapan yang diarahkan ke Duan Lingtian sedingin es dan acuh tak acuh terhadap yang ekstrim, dan dia memiliki ekspresi sombong. Huff. Tuan muda sulung klan Zhu mendengus dingin, dan kemudian dia memelototi Duan Lingtian. Anggap dirimu beruntung. Saya berterima kasih karena telah menyelamatkan hidup putri saya. Patriark klan Zhu mengangguk ke Duan Lingtian, dan kemudian dia berkata dengan acuh tak acuh, tapi kami masih memiliki beberapa urusan untuk diselesaikan, saya khawatir kami tidak dapat menghibur Anda lagi, tolong tunjukkan diri Anda. Duan Lingtian mulai tertawa. Awalnya, dia memang berniat untuk berbalik dan pergi. Tapi sikap ayah dan anak klan Zhu telah menyebabkan dia merasa sangat tidak senang. Menyelamatkan seseorang, namun itu menyebabkan masalah bagiku. Jika patriark klan Zhu dengan sopan memintanya untuk pergi, dia tidak akan mengatakan sepatah kata pun dan pergi, dan dia sama sekali tidak akan tinggal lebih lama lagi. Lagi pula, dia tidak pernah berpikir untuk mendapatkan manfaat dari klan Zhu. Tapi sikap klan Zhu saat ini menyebabkan dia merasa bahwa jika dia tidak mengambil beberapa manfaat dari mereka, maka tampaknya tidak layak untuk menerima sambutan hangat klan Zhu. Nona muda klan Zhu. Duan Lingtian memandang Zhu Qing yang berdiri di dekatnya dengan ekspresi dingin dan acuh tak acuh, dan dia menyeringai. Jika ingatanku, setelah aku menyelamatkanmu hari itu, kamu pernah berjanji padaku bahwa setelah aku mengirimmu kembali ke klan Zhu, kamu pasti akan memberiku hadiah yang besar. Sekarang, aku sudah mengirimmu pulang, bukankah kamu harus memenuhi janjimu dan memberiku hadiah yang murah hati? Duan Lingtian berbicara kata demi kata. Saya kira nona muda Zhu klan tidak akan mengingkari janjinya, kan? Kamu, wajah cantik Zhu Qing memerah, namun dia kehilangan kata-kata. Dia sepertinya memang menjanjikan ini, namun semua ini hanya kata-kata sopan yang dia ucapkan saat itu. Dia memiliki perasaan yang sangat rumit terhadap dermawan, yang melepaskan dua pelayan yang ingin membunuhnya, dan dia tidak pernah berpikir untuk memberi hadiah yang murah hati kepada dermawan ini. Sekarang, pemuda itu telah mengangkat masalah ini sendiri, dan itu menyebabkan dia menjadi marah dan jengkel. Sebenarnya ada orang berkulit tebal seperti itu di dunia ini. Kata-kata Duan Lingtian menyebabkan wajah patriark klan Zhu dan tuan muda sulung tenggelam. Nak, kamu dengan sewenang-wenang melepaskan dua pelayan kotor yang ingin membunuh saudara perempuanku, namun kamu masih ingin klan Zuku dengan murah hati menghadiahimu.
Tuan Muda Sulung Klan Zhu berbicara dengan suara rendah. Nada suaranya mengandung kemarahan yang meledak-ledak. Tuan Muda Sulung Klan Zhu, kata-katamu salah. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya. Tuan Muda Sulung Klan Zhu, pikirkan baik-baik, menyelamatkan saudara perempuanmu sudah merupakan bantuan yang sangat besar bagi klan Zhumu. Adapun jika aku membunuh dua orang itu atau tidak, itu bukan tugasku. Tentu saja, jika klan Zhu Anda merasa bahwa kehidupan nona muda Anda tidak berarti apa-apa dan tidak menghadiahi saya dengan murah hati, tidak apa-apa juga. Saya akan segera pergi. Duan Lingtian melirik dengan acuh tak acuh pada patriark klan Zhu dan Tuan Muda Sulung, dan sudut mulutnya melengkung membentuk senyum mengejek saat dia berbalik dan berniat untuk pergi. Tunggu. Tepat pada saat ini, patriark klan Zhu memiliki ekspresi muram saat dia menghentikan Duan Lingtian. Patriark klan Zhu, apakah ada yang Anda butuhkan? Duan Lingtian berbalik dan bertanya dengan acuh tak acuh. Meskipun klan Zhu saya bukan klan terkenal di dinasti Darhan, itu bukan klan yang tidak tahu bagaimana membalas kebaikan orang lain. Bicaralah, bagaimana Anda ingin klan Zhu saya berterima kasih? Patriark klan Zhu berbicara kata demi kata dengan suara rendah. Patriark klan Zhu, kamu berterus terang seperti yang diharapkan. Duan Lingtian tersenyum. Bagaimana dengan ini? Aku tidak akan serakah, beri aku 100 juta emas saja. Suara Duan Lingtian memasuki telinga ketiga anggota klan Zhu, menyebabkan mereka tampak seperti disambar petir, dan mereka tercengang di tempat. 100 juta emas. Dia bilang dia tidak akan serakah. Nak, jangan memaksakan keberuntunganmu. Tuan Muda Sulung Klan Zhu berteriak dengan marah. Duan Lingtian tidak memperhatikan Tuan Muda Sulung Klan Zhu, dia malah melihat ke Patriark Klan Zhu dan tersenyum ringan. Apa, Patriark Zhu, menurutmu nyawa putrimu tidak bernilai 100 juta emas? Sudahlah, karena nona muda klan Zhu sangat murah di matamu, Patriark Zhu, maka terimalah karena aku tidak pernah mengatakan apa-apa. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya, dan kemudian dia dengan santai melambaikan tangannya sebelum berjalan keluar. Ekspresi Patriark klan Zhu berkedip-kedip antara ekspresi marah dan pucat. Zhu Qing berdiri di samping dengan ekspresi yang sangat tidak sedap dipandang. Dia tidak pernah membayangkan bahwa pemuda berbaju ungu yang menyelamatkannya akan benar-benar menuntut harga yang selangit. 100 juta emas. Meskipun tidak akan sampai melukai klan Zhu, itu masih merupakan kekayaan yang sangat besar yang cukup untuk membuat hati mereka sakit. Tunggu. Akhirnya, Patriark klan Zhu berbicara dengan suara yang sangat rendah dan dalam. Ayah, Tuan Muda Sulung klan Zhu menjadi muram. Meskipun anak ini menyelamatkan Zhu Qing, dia melepaskan dua budak terkutuk itu, paling-paling dianggap sebagai jasanya untuk menutupi kesalahannya. Tidak perlu bagimu untuk memberinya begitu banyak uang. Kelebihan mengimbangi kesalahan. Pada saat Patriark klan Zhu berbicara, Duan Lingtian berhenti bergerak, dan sekarang dia mendengar kata-kata Tuan Muda Sulung klan Zhu, wajahnya langsung tampak tertutup lapisan es. Sekarang, dia tiba-tiba merasa bahwa tindakannya sebelumnya mungkin hanya angan-angannya sendiri. Pada saat itu, bahkan jika dia diam saja saat Zhu Qing terbunuh, itu tidak akan mempengaruhinya sedikitpun. Bukan hanya Zhu Qing yang bisa dia andalkan untuk meninggalkan gurun. Selama dia memaksa kedua pelayan klan Zhu itu, mereka juga akan membawanya keluar dari padang pasir. Cukup, jika bukan karena dia, kakakmu pasti sudah lama meninggal. Patriark klan Zhu mengangkat tangannya untuk menghentikan putranya, dan kemudian dia menarik setumpuk uang emas dari cincin tata ruangnya. Ini 100 juta emas, klan Zhu kami tidak berutang apapun kepada Anda mulai hari ini dan seterusnya. Terima kasih, Patriark Zhu. Es di wajah Duan Lingtian langsung meleleh ketika dia melihat emas itu dilewatkan oleh Patriark klan Zhu, dan dia dengan belak-belakan menerimanya dan menyimpannya di cincin tata ruang. Hal ini menyebabkan Tuan Muda Sulung klan Zhu di dekatnya menggertakkan giginya dengan kebencian, sedangkan, wajah cantik Zhu Qing juga sangat tidak sedap dipandang. Itu 100 juta emas. Tuan Muda Sulung dan Nona Muda dari klan Zhu, selamat tinggal. Sebelum Duan Lingtian pergi, dia dengan sengaja mengucapkan selamat tinggal kepada kedua orang itu sebelum berjalan pergi dengan langkah besar. Untuk sementara waktu, hanya 3 anggota klan Zhu yang masing-masing memiliki pemikiran sendiri di dalam hati mereka yang tetap di tempat. Setelah Duan Lingtian meninggalkan klan Zhu, dia menghela nafas saat wajahnya menunjukkan senyum yang cemerlang. Saya benar-benar tidak pernah membayangkan bahwa hanya dengan mengangkat satu jari saya bisa mendapatkan 100 juta emas.
Aku ingin tahu di mana tepatnya di dinasti Darhan adalah kota kelimpahan ini. Ketika Duan Lingtian memikirkan hal ini, dia mulai meminta informasi di seluruh kota. Pada akhirnya, dia akhirnya memastikan bahwa kota kelimpahan terletak di daerah barat daya dinasti Darhan, dan berbatasan dengan Gurun Selatan. Setelah Little Gold dan aku memasuki dinasti Darhan, kami memasuki wilayah selatan dinasti Darhan, sepertinya badai pasir itu dengan paksa menghempaskanku ke wilayah barat daya. Duan Lingtian berpikir dalam hati. Meskipun Kekaisaran Batu Kegelapan memiliki peta dinasti Darhan, tapi itu tidak terlalu detail. Tempat ini berada di dalam dinasti Darhan, dan aku seharusnya bisa membeli peta yang lebih bisa diandalkan. Setelah mencari beberapa lama, Duan Lingtian akhirnya membeli peta dinasti Darhan dari toko buku di Abundance City. Peta itu bahkan berisi simbol kota kelimpahan tempat dia berada sekarang. Di seluruh wilayah dinasti Darhan, kota kelimpahan hanyalah sebuah keberadaan yang lebih kecil dari seekor semut. Tujuanku kali ini adalah kota perdagangan paling mewah dari dinasti Darhan, kota Bima Sakti. Ini adalah sesuatu yang juga diketahui oleh Little Gold. Mungkin aku akan dapat menemukan Little Gold di sana. Duan Lingtian menyimpan peta di tangannya dan bermaksud meninggalkan kota kelimpahan untuk menuju kota Bima Sakti. Tetapi dia bahkan belum keluar dari gerbang kota ketika Duan Lingtian menyadari bahwa dia sedang diikuti. Anggota klan Su. Duan Lingtian mengerutkan kening. Selain klan Su, dia tidak bisa memikirkan siapapun yang ingin menargetkannya. Mereka mungkin tidak dikirim oleh Patriark klan Su. Jika Patriark klan Su ingin berurusan denganku, dia akan bergerak di perkebunan klan Su lebih awal, dan tidak mungkin baginya untuk memberiku 100 juta emas. Duan Lingtian berpikir dalam hatinya. Seharusnya Tuan Muda Sulung klan Su, atau mungkin Nona Muda klan Su, Su King, yang mengirim mereka. Kemungkinan bahwa itu adalah Tuan Muda Sulung klan Su lebih besar.